You like tempe? Yeah, it's very good. Oh, sip, sip, sip. All berries, Bennex White, top of the spot. Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Pernah kepikiran nggak gimana reaksi orang-orang barat ketika pertama kali makan tempe? Makanan sederhana yang sering kita anggap biasa di Indonesia. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana reaksi orang-orang di luar sana ketika mereka pertama kali memakan tempe. Dan sekaligus juga kita akan mengetahui bagaimana tempe ini bisa berkembang dari makanan tradisional Indonesia menjadi dikenal di berbagai negara di belahan dunia sana. Jangan skip videonya karena mungkin saja setelah menonton video ini kamu akan semakin bangga menjadi orang Indonesia. Yuk kita mulai. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah video reaksi, di mana seseorang dari luar negeri untuk pertama kalinya diperkenalkan dengan tempe. Di awal, hampir semua dari mereka menunjukkan ekspresi penasaran. Ada yang bertanya-tanya, ini sebenarnya makanan apa, terbuat dari apa, dan bagaimana cara makannya? Karena bagi sebagian orang barat, makanan berbahan dasar fermentasi seperti tempe bukan sesuatu yang umum mereka temui dalam keseharian. Ketika tempe pertama kali disajikan di depan mereka, reaksi yang muncul biasanya campuran antara rasa ingin mencoba dan sedikit keraguan. Bentuknya yang sederhana, warna kecoklatan, dan teksturnya yang padat seringkali tidak langsung menjual di pandangan pertama. Beberapa bahkan membandingkannya dengan makanan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mencoba menebak-nebak rasanya hanya dari tampilan luar. Lalu saat mereka mencium aromanya, suasana mulai berubah. Ada yang langsung tertarik karena aroma gurih khas fermentasi kedelai ini, tapi ada juga yang masih berhati-hati. Di titik ini, ekspresi mereka biasanya sangat jujur, antara penasaran, ragu, dan sedikit waspada. Namun justru momen inilah yang membuat proses mencoba tempe jadi menarik untuk dilihat. Begitu gigitan pertama masuk ke mulut, semuanya mulai berubah. Banyak yang terkejut karena ekspektasi mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka mengira rasanya akan aneh atau terlalu fermentasi. Tapi justru yang mereka rasakan adalah rasa gurih yang kaya, dengan tekstur yang padat, namun tetap lembut dan enak dikunyah. Beberapa orang bahkan langsung berhenti sejenak, seperti sedang memproses pengalaman rasa yang baru mereka temui. Dari sini, reaksi yang muncul pun mulai bergeser. Yang awalnya ragu, perlahan berubah menjadi penasaran. Ada yang mulai bertanya bagaimana cara memasaknya, ada yang ingin mencoba dengan bumbu lain, bahkan ada yang secara spontan mengatakan bahwa ini lebih enak dari yang mereka bayangkan. Tidak sedikit juga yang akhirnya mengakui bahwa tempe punya potensi besar sebagai alternatif makanan sehat yang lezat. Momen pertama ini seringkali menjadi titik balik. Dari sekedar makanan asing yang tidak dikenal, tempe berubah menjadi sesuatu yang menarik perhatian mereka. Dan justru dari reaksi-reaksi jujur inilah, kita bisa melihat bagaimana makanan sederhana dari Indonesia ini ternyata mampu memberikan kesan yang kuat di lidah orang-orang dari belahan dunia lain. Setelah melihat reaksi pertama mereka, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Sebenarnya apa sih yang membuat tempe begitu menarik di mata orang luar negeri? Salah satu hal utama adalah proses pembuatannya. Tempe bukan sekadar makanan biasa, tapi hasil dari proses fermentasi yang alami, di mana kedelai diubah menjadi sesuatu yang lebih padat, lebih kaya rasa, dan lebih mudah dicerna. Bagi banyak orang barat, konsep makanan fermentasi ini sebenarnya tidak asing, tapi tempe punya karakter yang berbeda dan terasa unik dibanding produk fermentasi lain yang mereka kenal. Selain itu, teksturnya juga jadi daya tarik tersendiri. Tempe punya struktur yang padat, bisa diiris, digoreng, dipanggang, atau dimasak dengan berbagai cara tanpa mudah hancur. Ini membuatnya sangat fleksibel di dapur, sesuatu yang sangat dihargai dalam dunia kuliner modern. Banyak chef luar negeri mulai melihat tempe bukan hanya sebagai makanan tradisional, tapi sebagai bahan dasar yang bisa diolah menjadi hidangan yang kreatif. Dari sisi rasa, tempe juga punya keunggulan yang sering disebut sebagai clean taste, tapi tetap gurih. Rasa kedelainya tidak berlebihan, justru berpadu dengan aroma fermentasi yang khas, sehingga bisa menyerap bumbu dengan sangat baik.
Inilah yang membuat tempe mudah diterima dalam berbagai jenis masakan, mulai dari makanan Asia sampai gaya western seperti burger atau salad. Yang tidak kalah penting, tempe juga dikenal sebagai makanan yang sangat bergizi, tinggi protein, mengandung serat, dan lebih ramah lingkungan dibanding banyak sumber protein hewani. Protein terbaik, tempe. Di tengah tren gaya hidup sehat dan plant-based diet yang berkembang di banyak negara, tempe mulai dilihat sebagai salah satu superfood yang tidak hanya enak, tapi juga baik untuk tubuh dan bumi. Dari kombinasi rasa, tekstur, fleksibilitas, dan nilai gizinya inilah, tempe akhirnya menarik perhatian dunia. Sesuatu yang awalnya sederhana dari Indonesia, ternyata punya potensi besar untuk bersaing di panggung kuliner global. Kalau kita melihat tempe hari ini yang sudah mulai dikenal di berbagai negara, mungkin terasa seperti sesuatu yang baru terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Padahal sebenarnya, perjalanan tempe menuju panggung internasional sudah dimulai jauh lebih lama dan berkembang perlahan dari waktu ke waktu. Awalnya, tempe hanya dikenal sebagai makanan rumahan di Indonesia, terutama sebagai sumber protein yang murah dan mudah didapat. Namun seiring waktu, ketika dunia mulai terbuka terhadap makanan-makanan tradisional dari berbagai negara, tempe mulai ikut diperkenalkan ke luar negeri, meskipun masih dalam skala kecil. Salah satu pintu masuk penting tempe ke dunia internasional adalah melalui komunitas vegetarian dan vegan. Di saat banyak orang mulai mencari pengganti protein hewani, tempe muncul sebagai pilihan yang menarik karena berbahan dasar kedelai utuh, tinggi protein, dan proses pembuatannya yang alami. Dari sini, tempe mulai dikenal di negara-negara seperti Amerika Serikat dan beberapa wilayah di Eropa, meskipun awalnya hanya di komunitas kecil. Lalu, semakin banyak restoran dan chef internasional yang mulai bereksperimen dengan tempe. Mereka mencoba mengolahnya dengan berbagai gaya masakan modern, mulai dari digoreng renyah, dipanggang dengan saus, sampai dijadikan pengganti daging dalam burger atau sandwich. Dari sini, tempe mulai keluar dari label makanan tradisional dan masuk ke dunia kuliner yang lebih luas. Perkembangan media sosial juga punya peran besar dalam perjalanan ini. Banyak konten kreator makanan dari luar negeri yang mulai mereview, memasak, dan membagikan pengalaman mereka saat mencoba tempe. Dari video-video sederhana ini, tempe perlahan dikenal oleh audiens yang jauh lebih luas, bahkan oleh orang-orang yang sebelumnya tidak pernah mendengar namanya sama sekali. Sekarang, tempe sudah mulai bisa ditemukan di berbagai supermarket internasional, toko makanan sehat, hingga restoran modern yang mengusung konsep plant-based. Meski begitu, perjalanannya masih terus berkembang, karena masih banyak orang di luar sana yang baru mengenal tempe untuk pertama kalinya. Dari makanan sederhana di dapur Indonesia, tempe kini pelan-pelan menapaki panggung dunia. Sebuah perjalanan panjang yang menunjukkan bahwa makanan tradisional pun bisa punya tempat di level global, asalkan dikenalkan dengan cara yang tepat dan terus diapresiasi.